Sebelum kita melanjutkan dialog dengan sejumlah narasumber di studio dan juga dari daring, kita terlebih dahulu menyampaikan kami ada Zinedine Duhan yang akan mengabarkan informasi terbaru dari KPU Jakarta. Silakan, Duhan. Ya, Sira Mala dan juga pemirsa benar sekali bahwa KPU DKI Jakarta ini sudah mulai melakukan atau menggelar rekapitulasi dari suara pemilu hasil pencoblosan kemarin pada tanggal 27 November 2024. Tepatnya nantinya ini proses rekapitulasi akan dilakukan secara berjenjang untuk 6 hari ke depan, tepatnya hingga tanggal 3 Desember 2024. Ini nanti akan dilakukan di tingkat kecamatan, yang mana jika kami gambarkan situasi saat ini di gedung KPUD DKI Jakarta memang terpantau sepi dikarenakan juga proses rekapitulasi ini akan dilakukan di kecamatan masing-masing, sehingga nantinya akan dilakukan secara berjenjang dari kecamatan masuk ke kabupaten kota, lalu rekapitulasi di tingkat provinsi seperti itu. Adapun timeline-nya Sira dan juga pemirsa, ini di tanggal 28 November hingga tanggal 6 tanggal 3 Desember maksud kami nantinya akan diberi waktu untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan, lalu dilanjut juga pada tanggal 5 hingga 7 Desember ini untuk rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, dan dilanjut untuk tanggal 9 hingga 11 Desember ini direkapitulasi untuk tingkat provinsi. Dan juga untuk hasilnya paling lama KPU DKI Jakarta ini akan mengumumkan hasil resmi perhitungan suara di Pilkada Jakarta 2024 ini pada tanggal 16 Desember 2024 paling lama, dan diharapkan juga memang KPU DKI Jakarta sendiri dapat berharap hasil dapat keluar lebih cepat dikarenakan juga kemarin pada proses pencoblosan ini tidak terkendala cuaca. Memang ada beberapa daerah yang terkendala cuaca, namun overall ini masih lancar sehingga juga proses penghitungan di masing-masing TPS hingga pengiriman surat C1 ini dapat berjalan dengan lancar. Meskipun jika kita lihat hasil dari hitung cepat atau quick count ini untuk Jakarta sendiri, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno ini unggul di atas dua paslon lainnya, yaitu Ridwan Kamil dan juga Dharma Pangrekon dan Kun Wardana. Yaitu jika kita melihat pada beberapa lembaga survei, yaitu jika di indikator ini dilihat Pramono Rano unggul 49% di atas Ridwan Kamil dengan 39,67 dan juga Dharma Pangrekon dengan 10,62%. Namun di beberapa lembaga survei lainnya juga menyebutkan bahwa Pramono Rano ini unggul di atas 50%. Salah satunya dari Carta Politika yang menyebutkan bahwa Pramono Rano ini unggul dengan angka 50,05% di atas Ridwan Kamil 39,35 dan Dharma Kun 10,6, maupun juga hal yang sama ini tertulis juga di SMRC yaitu 50,85 untuk Pramono Rano dan juga untuk Ridwan Kamil 39,08 dan Dharma Kun yaitu 10,7%. Namun hasil quick count tentunya bukan hasil yang resmi. Hasil yang resmi nanti akan dikeluarkan langsung melalui rekapitulasi berjenjang oleh KPUD DKI Jakarta. Meskipun demikian juga tim pemenangan dari Pramono Anung dan juga Rano Karno percaya bahwa hasil dari quick count ini tidak akan terlalu jauh berbeda dengan hasil yang aslinya, yang mana juga masih percaya diri bahwa Pramono Rano ini unggul di Pilkada Jakarta 2024. Kami masih akan terus memantau bagaimana nanti jalannya proses rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh KPUD DKI Jakarta hingga nantinya akan diumumkan hasil resmi dari Pilkada Jakarta 2024 paling lama 16 Desember 2024. Untuk sementara itu saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Zinedine Duhan, informasi langsung dari KPU Jakarta. Kita lanjutkan dialog. Kalau Mas Rido melihatnya pembahasan sentimen positif dan negatif yang terjadi di media sosial, baik itu TikTok, X, dan juga Instagram, itu apa saja? Ya, untuk pembahasan positif di media itu banyak media sosial ya, banyak hal yang masyarakat menyoroti itu tentang tokoh-tokoh juga, tokoh-tokoh yang menggunakan suaranya, diantaranya ada Pak Jokowi, Pak Gibran, Pak Anies. Ya, jadi termasuk mereka banyak memberikan komentar, banyak juga membahas hal tersebut. Lalu juga seperti saya kemukakan tadi juga banyak promo-promo dari makanan minuman industri ya, bagi yang nyoblos gitu akan ada promo-promonya. Lalu juga hasil quick count itu jadi pembahasan juga di Jakarta, di Jawa Tengah, Banten. Jadi masyarakat banyak membahas hal tersebut. Jakarta menyala diantaranya banyak mendapatkan sorotan. Itu yang hal-hal yang positif.
Nah, untuk yang negatif memang ada masyarakat ya, warganet menyoroti tentang dugaan-dugaan kecurangan-kecurangan. Seperti misalnya ada yang surat suaranya sudah tercoblos, lalu juga ada dugaan money politics. Itu ada terjadi di beberapa daerah. Lalu juga banjir di Sumatera Utara ya, di Medan dan di Nias, itu juga banyak mendapat sorotan di Sumatera Utara, maksud saya di Medan, itu banyak mendapat sorotan. Lalu juga statement dari Ibu Megawati yang kemarin menyoroti tentang Pilkada Jawa Tengah. Beliau menyayangkan adanya pejabat-pejabat yang terlibat dalam yang diduga terlibat dalam kemenangan salah satu paslon di Pilgub Jawa Tengah. Itu banyak mendapat sorotan negatif. Kita ke Prof. Burhan. Prof. Burhan menanggapi tanggapan masyarakat melalui sosial media. Ada yang positif, ada yang negatif. Positifnya adalah mereka melihat tokoh-tokoh nasional juga ikut berpartisipasi dalam pilkada kali ini, kemudian juga ketokohannya, kemudian juga ada yang terakhir adalah tanggapan dari Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa di Jawa Tengah itu ada terjadi pejabat-pejabat yang ikut berkampanye. Bagaimana Mas Burhan melihat ini? Ya, pertama kalau misalnya statement Ibu Mega itu disertai bukti yang kuat, terutama berkaitan dengan keterlibatan aparat maupun pejabat yang seharusnya imparsial, maka itu bisa dijadikan sebagai bukti ya, atau dalih untuk mengajukan gugatan materi ke MK. Jadi ini bagian dari hak yang disediakan buat siapapun yang merasa tidak puas dengan hasil pemilu ya. Meskipun kita tahu ini baru berdasarkan quick count, tentu harus menunggu hitung resmi secara manual yang dilakukan oleh KPUD, tetapi setidaknya siapapun berhak untuk mengajukan ketidakpuasan untuk kemudian diuji konstitusionalitasnya di MK. Dan jangan lupa, memang pilkada sekarang meskipun secara umum berlangsung damai, tidak ada kejadian luar biasa, dan ini pilkada serentak pertama kali di lebih 500 wilayah, mungkin salah satu perhelatan pilkada atau pemilu lokal terbesar di dunia. Tapi lagi-lagi di atas sukses penyelenggaraan administrasi elektoral masih banyak catatan kan, berkaitan dengan selain yang disampaikan oleh Bu Mega, soal politik uang, soal disinformasi, ya, soal banyak hal yang seharusnya bisa jadi PR kita bersama supaya kualitas pilkada ke depan lebih baik. Jadi saya mengkonfirmasi apa yang berkembang di media sosial, ini bagian dari proses demokrasi yang seharusnya mampu memperbaiki kualitas demokrasi kita. Ya. Kalau dari Mas Umam melihatnya gimana, Mas? Iya, secara umum memang ini menjadi sebuah catatan ya. Bagaimanapun juga kita apresiasi bahwa proses pilkada berjalan lancar dan ini adalah pilkada yang terbesar dalam sejarah rezim desentralisasi di Indonesia, 545 daerah. Tetapi kemudian praktis per pagi ini tidak ada satu gejolak yang signifikan terkait dengan gesekan, mobilisasi massa dan parochialisme dan sebagainya. Tetapi di saat yang sama kita juga perlu merenungkan secara kritis apakah memang situasi yang stabil ini memang didasarkan pada satu basis literasi politik masyarakat yang juga memadai, ataukah sebenarnya memang ada sebuah instrumen kekuatan yang kemudian termanfaatkan secara politik seperti yang tadi disampaikan Bu Mega misalnya. Artinya bahwa ini menjadi evaluasi bersama, catatan bersama, meskipun selalu akan ada implikasi secara general. Hasil dari pilkada ini akan memberikan implikasi secara signifikan terhadap dinamika kontestasi di 2029. Karena sekarang November 2024, nanti pilkada yang akan datang adalah November 2029. Di antara itu ada rentang momentum hajat demokrasi terbesar, yaitu Pilpres dan Pileg. Oleh karena itu, saya memprediksi akan ada sebuah pergeseran yang cukup signifikan, karena bagaimanapun juga Kim, kalau misal kemudian dikelola dengan solid, dengan disiplin, maka akan berpotensi mengubah wajah preferensi politik Jawa. Karena dari beberapa wilayah-wilayah kunci yang selama ini menjadi basis kekuatan PDIP ada mengalami pergeseran. Dan pergeserannya itu tentu diantisipasi oleh teman-teman PDIP. Jatim dimenangkan Kim, Jawa Tengah, kandang banteng yang sangat tradisional juga dimenangkan Kim. Bahkan PDIP kehilangan 9 ya di pilkada dari 28 sebelumnya.
Dari 35 kabupaten kota, sekarang hanya tinggal 19 dari 35 kabupaten kota. Kemudian unpredictably Banten ternyata juga betul-betul dikuasai oleh BIM. Kemudian Jawa Barat memang basisnya seperti itu. Artinya Jawa sendiri itu memberikan kontribusi praktis sekitar 100 hampir ya, 150 juta penduduk. Dan itu akan memberikan ruang yang cukup colorful, menentukan dalam konteks dinamika di 2029. Oleh karena itu hasil dari pilkada ini akan memberikan dampak yang signifikan di dinamika politik nasional. Tapi satu lagi, saya ingin berharap pilkada ini bukan sekedar pilkada saja. Kita harus pikirkan bagaimana kemudian didorong pemerintahan lokal itu bisa menghadirkan tata kelola pemerintahan lokal yang baik, local good governance. Karena praktis inovasi kebijakan, transparansi, akuntabilitas relatif masih terbatas. Banyak pilkada, banyak pemerintah daerah itu yang masih ngatung saja pada DAU, DAK dari pemerintah pusat, tapi inovasi kebijakan yang bisa menghasilkan economic powerhouse di tingkat lokal itu belum banyak tergarap. Nah, ini yang kemudian harus menjadi perhatian. Kita berharap sinergi antara pemerintah pusat, nasional juga semakin kuat karena ini sama-sama baru ini. Yang pusat baru, yang daerah 545 baru. Mereka butuh konsolidasi, mereka butuh adaptasi. Kalau saya prediksi praktis mereka baru bisa kerja optimal itu di awal 2026. Dari 2025 adaptasi, natasi ini, natasana, nanti belum sharing kepentingan dan lain sebagainya. Jadi ini harus diantisipasi, tapi kita berharap ada percepatan ke depan. Baik, Mas Umam, nanti kita akan lempar lagi analisa Mas Umam dan juga Prof. Burhan ke lembaga survei, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali saat lagi.